sebuah konsep. Bagaimana sesuatu yang abstrak dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Hal ini terjadi juga pada Das Kapital. Dia ini disalahpahami baik dari kanan maupun kiri, sebutlah begitu ya. Dari kanan misalnya kita lihat ya pemerintah nggak suka dengan buku ini, dilarang saja, jangankan mengerti, membaca pun tidak. Dan itu umumnya dianggap sebagai setan atau hantu. Ya, jadi jangan dipelajari karena itu mengandung ajaran sesat dan seterusnya. Tapi sebetulnya sikap semacam ini juga ada di pihak kiri. Ya. Ada banyak sekali orang-orang klaim, bahkan memakai judul Partai Komunis dan segala macam, nggak tertarik pada Das Kapital sebagai buku, sebagai karya. Ya. Tidak tertarik dengan beberapa alasan. Alasan pertama, menurut saya, dan ini sebetulnya terlihat di dalam kenyataan sejarah kita sendiri, ya karena dia memang sesuatu karya yang menawarkan pemikiran, cara menganalisis masyarakat sekarang yang sangat radikal. Contoh sederhana begini, saya baru kembali dari Aceh. Ya. Ada pembicaraan besar sekarang mengenai rekonstruksi Aceh. Pemerintah bilang kita kira-kira perlu uang triliunan untuk menyelesaikan masalah di Aceh. Ya. Dan untuk segala sesuatu ini diukur dengan uang. Nah, Marx justru berbicara mengenai hal ini. Ya. Kalau segala sesuatu ini diukur dengan uang, ya inilah proses reifikasi yang terjadi. Kita memahami sesuatu bukan dengan sesuatu yang konkret, tapi abstraksi dari sesuatu. Karena uang pada dasarnya menurut dia, dan saya pikir ini dia benar dalam hal ini, adalah klaim atas jumlah tenaga kerja ya, dalam menghasilkan produksi tertentu. Uang sendiri sebagai sesuatu yang nominal nggak punya arti. Dia punya arti ketika dia bisa dipakai untuk mengklaim tenaga kerja tertentu. Nah, jadi sebetulnya yang diperlukan di Aceh sekarang itu bukan uang triliunan yang mungkin bisa membuat situasi makin jelek, ya. Tetapi pekerjaan konkret untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sana sekarang. Apakah diukur dengan uang atau tidak? Nah, ini contoh kecil saja gitu. Bagaimana sebetulnya karya seperti Kapital ini bisa kita gunakan di dalam banyak hal untuk membuat analisis. Gitu. Dan banyak orang baik yang memusuhi maupun memujanya nggak terlalu suka dengan proses semacam ini. Ya. Nggak terlalu suka dengan proses yang kelihatannya bertele-tele seperti ini. Jadi saya kira kalau kembali kepada arti penting dan relevansinya, mungkin malah terbalik dari banyak pernyataan sekarang ini bahwa Kapital tidak lagi relevan. Tapi justru dia menjadi semakin relevan sekarang karena kenyataan hidup kita sekarang boleh dibilang seperti ditarik kembali kepada awal abad 19 ya. Kalau misalnya kita lihat perbudakan DKI ya. Kalau misalnya sekarang bisa lihat tingkat kekerasan ya, dan ekspansi kapitalisme yang terjadi pada saat bersamaan ya. Saya kira nggak ada bandingannya di dalam sejarah abad 20 yang mesti kita cari referensinya justru ke abad 19 saat karya seperti Kapital ini ditulis. Kalau Anda baca misalnya bagian 8 dari buku ini yang berjudul Akumulasi Primitif, Anda akan seperti merasa di zaman sekarang ya, dengan gubernur DKI ini main gusur orang gitu ya, itu cerita-ceritanya mirip sekali ya. Jadi kalau bicara tentang relevansi, saya pikir Kapital hanya akan menjadi tidak relevan kalau sistem yang melahirkan buku ini sudah tidak ada. Terima kasih. Sebelum kita kembali ke pembicara-pembicara yang ada di depan, saya akan memberi waktu pada 3 penanya pertama. Tolong pertanyaannya singkat saja. Tadi ada pertanyaan kedua mengenai jalan tengah, yaitu jalan tengah sudah saya kembangkan. Kenyataannya dan ini betul-betul ya, terlepas daripada Karl Marx itu berpaham apa, tapi dia mengajarkan kepada kita, hendaknya kita menggunakan metode untuk mencari katakanlah yang dinamakan kebenaran itu dari perkembangan yang ada. Ini yang saya pahami ya dari dialektika itu begitu. Jadi ada pro, ada anti, biasanya simbiosa, tengah. Nah jadi ini mengikuti cara berpikir Marx itu kita melihat adanya kenyataan bahwa di dunia ini sekarang perkembangan ekonomi itu ditentukan oleh negara-negara adikuasa sampai ke selera makanan,
selera baju dan sebagainya kan. Film lah, Anda cuma lihat saja. Anda sendiri tukang nonton filmnya orang-orang kapitalis itu jelas, apalagi di televisi. Kapitalisnya diambil yang buka-bukaan baju lagi. Ya kalau enggak alternatifnya cuma satu, hal-hal supernaturalis seperti apa itu namanya hantu dan sebagainya. Dan terus kita itu ya tercabik-cabik karena nggak ada kejelasan dalam hal. Itulah makanya diperlukan ini Bu Yusuf ya, terjemahan das kapitalis supaya ngerti betul kan. Orang itu mencari yang baru, jangan selalu berpegang pada yang lama. Coba tadi itu ya, contohnya itu. Saya ini diundang ke Cirebon, ke Kuningan ya, Cigugur. Di situ ada panen rayanya Sunda Wiwitan, Pak Jatikusuman. Nah, ini kan scientific, nggak ada masalah kan itu. Orang panen raya kok biasa aja gitu. Ya mungkin kita berpikir metodenya harus diperbaiki, bertanamnya dan sebagainya. Tapi satu yang buat saya tertegun tadi, bahwa Pak Jatikusuman itu ternyata juga menggunakan hal-hal spiritual, yaitu nyiwer supaya ada hujan, dia doa tadi malam. Nah ini kan ya bingung saya jadinya kan. Ini di pihak saya sendiri kaum santri lebih banyak lagi kebutuhan. Maka saya sendiri itu dianggap mualati, jadi mualat kalau saya itu, padahal saya nggak ngerti apa urusannya itu. Ya, jadi itulah yang terjadi. Lalu ya jadi itu sintesanya itu apa bentuknya? Wah, saya jangan minta banding ya, karena saya Das Kapital bacanya sudah lama yang lalu. Begitu juga punya Ricardo dan punya apa itu namanya Adam Smith ya. Yang belakangan aja juga saya udah gak baca, itu dari John Maynard Keynes itu dulu baca, tapi ya udah lupa lagi. Kenapa? Karena nggak ngikuti. Perkembangan ekonomi itu nggak bisa dibentuk oleh teori-teori. Nah, jadi karena itu ya Pak, saya nggak bisa jawab tentang apa. Lalu timbul pertanyaan kedua, apakah Das Kapital bisa mengimbangi lah ya? Iya, saya rasa ini Bu Yusuf ya, terbitnya ini punya arti besar, bukan soal reifikasi, bukan soal ini soal itu, tapi bahwa dia memberikan jalan bagi manusia Indonesia untuk mencari jawaban-jawaban. Karena kita kemelut sekarang, kemelut jawaban. Udah nggak pernah baca Keynes, nggak pernah baca apa itu Ricardo dan sebagainya, nggak pernah baca Karl Marx, tahu di hadapan pada ekonomi Pancasila. Waduh, ngeri kan kita. Hasilnya kayak Profesor Bubiarto lagi. Nah, kecilah kayak gini kalau begini. Ya. Jadi karena itu kita harus berendah hati ya, untuk menganggap bahwa ya Das Kapital itu penting, perlu. Nah, cuman bisa baca enggak itu soalnya. Gitu. Iya. Jadi perlu sana juga perlunya saya ini diam-diam lagi disomasi oleh kawan-kawan kiri ini melalui LBH Jakarta. Karena dulu nggak mau begini, nggak mau begitu jadi presiden ya. Jadi dianggap merugikan kepentingan mereka. Ya itu. Jadi kita benar-benar belain orang kiri lah segala macam itu. Ya itu perlu itu. Sebab hanya dengan begitu akan terbukti kalau diperiksa betul itu, akan terbukti bahwa diperlukan pemikiran ulang terhadap sikap-sikap kita yang ya kita sebagai bangsa loh ya, bukan saya sebagai individu, kita sebagai bangsa ya, struktur yang mengatakan bahwa ada orang kiri itu memberontak PKI, orang kiri itu begini begitu. Oh, ini pemikiran pasti kental sekali. Saya pernah waktu presiden didatangi oleh Pak itu dulu yang jadi ketua umum itu itu Ahmadi, Pak Ahmad. Bukan. Satu lagi mertuanya Agung Gumelar itu, Ahmad Tahir. Nah, dia datang ke tempat saya, permisi ke Uni Soviet, ke Rusia, kita nggak ada Uni Soviet. Nah, saya bilang, ngomong macam ini ada teori baru Pak tentang Gestapo. Apa teorinya itu? Yang begitu ternyata bukan PKI dan bukan tentara. Pakai itu kan dia copot isinya. Yang bikin ternyata Bung Karno. Waktu dia berdiri dia banting itu apa baretnya itu, apa isinya itu dibanting.
Nggak bisa itu, saya nggak percaya. Loh, berarti dulu Pak. Kalau Soekarno dipakai namanya kan bisa. Bandrio dengan apa namanya, Sabur itu kan manusia kacangan yang kita tahu lah akhlaknya kayak apa. Kalau hanya nirukan apa memalsu pandangan Soekarno kan, kenapa nggak bisa? Kenapa kalau Nabi aja mereka palsukan kok? Tuh. Nah ini, ya itulah kita nggak boleh begitu. Menurut Pandam, saya terangkan sejarawan Belanda dengan melihat kepada proses verbal Mahmiluk, jelas itu buatan orang-orang yang bukan TNI dan bukan PKI menurut dia, nggak tahu saya benar nggaknya. Ya itu pandangannya. Saya pernah ketemu dengan Pandam di Belanda. Jadi apa ya, kita kadang-kadang harus merevisi pandangan-pandangan kita di dalam mengenai sejarah tentang hal ini ya. Makanya harus hati-hati ya, kita belum selesai ini. Tapi yang jelas das kapital itu sendiri adalah sesuatu yang harus diterjemahkan. Sebab dengan begitu anak-anak kita, ya saya sudah 64 tahun ini, dibanding apa ibu kita ini ya memang belum apa-apa, beliau 90. Maka saya heran di sini kok tidak diberikan buku kepada Bu Yos Masdane. Beliau sama tuanya dengan Bu Trimurti, ya sekretaris dari Kongres tahun 28 Kongres Pemuda. Masih hidup ya di situ di dekat Departemen Perdagangan sana di Menteng Raya itu. Nah, itu kenapa kok nggak dapat apa buku ini? Saya juga bingung ya, karena ya mungkin kelewatan gitu. Tapi ya kita harus nyontoh orang kayak gitu ya. Umur 90 masih ngajar loh di perguruan tinggi coba. Naik baca lagi. Diuji sana di Cawang. Nah, inilah saudara-saudara ya. Suka-suka kita sebagai bangsa itu tercermin di dalam buku Das Kapital yang diterjemahkan. Dan saya harap ini apa ya dibaca karena anak-anak kita ini juga harus membaca. Kurang bacaannya. Ya, orang ini lebih senang melihat komik ya. Nanti kayak ada orang ya terus saya tanya, dia cerita wayang kepada saya macam-macam, tapi ada yang nggak cocok gitu loh dengan pakemnya. Saya tanya, kamu dari mana dapatnya wayang begitu? Dari komik. Dia tahu. Kalau saya ini kan apa penggemar wayang. Bingung juga dengar itu. Nah, demikianlah sahabat saya. Ya, mungkin kita minta dulu Pak Magni Suseno untuk berkomentar. Mumpung orangnya ada di sini, kemudian setelah itu mungkin Gus Dur bisa komentar. Ya, silakan Pak Magni. Terima kasih, saya tentu sama sekali tidak siap. Secara pendek menurut saya penerbitan buku ini dalam bahasa Indonesia itu sesuatu yang memang harus sangat dipuji dan sangat penting. Karena buku ini salah satu buku terpenting dan paling berpengaruh yang ditulis di dalam sejarah. Betul, buku itu kering. Dan waktu Marx menerbitkannya, ya banyak teman kecewa karena dikira itu macam seruan revolusi atau macam-macam. Tapi bukunya ini sebuah analisa teliti ekonomis ilmiah. Marx justru tidak mau. Itu bisa saja dia menulis pamflet. Dia menulis pamflet yang bagus seperti Manifesto Komunis. Itu memang populer, tapi buku ini mau memberikan dasar untuk anggapan Marx bahwa kapitalisme bukan sistem yang stabil. Kapitalisme itu memuat kontradiksi